Setiap orang yang melihat, menyaksikan, mengalami, atau menjadi korban suatu peristiwa yang diduga tindak pidana, ia berhak untuk melaporkan peristiwa tersebut baik secara lisan ataupun secara tertulis kepada penyelidik ataupun penyidik. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menyempatkan waktu untuk berdiskusi di kolom komentar terkait dengan VT saya, yaitu kaitannya dengan advokat yang bertindak selaku pelapor ya, dan menandatangani laporan polisi mewakili kliennya. Banyak sekali rekan-rekan kita yang menyampaikan pendapatnya, tentunya dengan dalil-dalilnya, tentunya dengan landasan-landasan hukumnya. Memang terdapat perbedaan. Ada yang menyatakan bahwa advokat itu bisa mewakili klien untuk membuat laporan polisi, ada juga yang tidak ya, seperti pendapat saya. Tentunya perbedaan-perbedaan pendapat itu wajar ya dalam sebuah diskusi, dan saya kira masing-masing bisa memberikan suatu masukan ya, untuk perbaikan ataupun untuk langkah-langkah hukum selanjutnya. Tapi tentunya dengan adanya saya membuat VT terkait dengan kekhawatiran saya ketika advokat membuat laporan polisi, kemudian juga di tengah jalan dihentikan atau dicabut kuasanya oleh klien, maka sedikit besarnya tentunya akan berpengaruh terhadap proses penyidikan tindak pidana itu sendiri. Itu pendapat saya ya. Tentunya pendapat saya juga beralasan, yaitu saya juga berpedoman kepada Lex scripta ya, hukum tertulis ya, di mana pada KUHP yang baru ini, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, itu posisi advokat adalah sebagai aparat penegak hukum. Bisa kita lihat ketentuannya di pasal 149 ya, KUHP yang baru. Adapun alasan saya menyatakan bahwa advokat itu sedapat mungkin tidak bertindak sebagai pelapor dalam suatu peristiwa pidana atau melaporkan suatu peristiwa pidana, tentunya saya juga berpedoman kepada hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan kita ya. Dengan terbitnya KUHP yang baru ini kan advokat posisinya adalah sebagai aparat penegak hukum. Dan mengenai hak-hak advokat itu sendiri ya, bisa kita lihat ada di ketentuan bab 8 ya, pasal 149 sampai dengan pasal 155 ya, KUHP yang baru. Selain itu, dalam KUHP yang baru juga kita bisa lihat di bab 7-nya itu ada hak-hak saksi, ada hak korban, ada hak penyandang disabilitas, ada hak perempuan, ada juga hak terhadap orang yang lanjut usia. Jadi masing-masing dituliskan ya, secara tertulis hak daripada masing-masing. Nah, ini terkait dengan advokat itu sendiri, di mana kita tahu bahwa sesuai KUHP yang baru, advokat adalah posisinya sebagai aparat penegak hukum. Jadi saya sih berpendapat tidak mungkin seorang advokat sebagai aparat penegak hukum membuat atau mewakili kliennya untuk membuat dan atau menandatangani laporan polisi. Jadi alangkah bijaknya kalau yang membuat laporan polisi itu tetap si korbannya. Si korban kemudian didampingi oleh advokat agar mendapat suatu kejelasan ataupun bisa menyampaikan kronologi peristiwa pidananya kepada penyidik. Itu mungkin salah satu alasan saya, yaitu menggunakan bab 7 dan bab 8 ya, KUHP yang baru, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Adapun teman-teman advokat mau menggunakan pasal 1 angka 1 maupun pasal 1 angka 2 Undang-Undang 18 2003 tentang advokat, yaitu silakan saja ya. Mungkin nanti ke depannya barangkali ada yang melakukan tindakan hukum misalnya
pra-peradilan ataupun hal-hal yang lainnya yang mungkin nanti ada perkembangan lebih lanjut ya terkait dengan siapa yang berhak. Kemudian dalil atau landasan hukum yang saya gunakan juga ada di ketentuan pasal 365 ya KUHP yang baru, yang berbunyi bahwa peraturan pelaksanaan ya terkait dengan Undang-Undang 8 tahun 81 yaitu terkait KUHP yang lama masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan KUHP yang baru ini. Jadi saya juga berpendapat bahwa terkait dengan siapa yang berhak untuk melapor, maka norma yang terkandung di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang KUHP yang lama itu masih bisa kita gunakan, masih bisa kita aplikasikan dalam pelaksanaan acara pidana berkaitan dengan berlakunya KUHP yang baru ini. Salah satu norma dalam KUHP lama yang bisa kita gunakan terkait dengan siapa yang berhak untuk melaporkan suatu peristiwa pidana, yaitu kita bisa berpedoman ya kepada 108 ayat 1 KUHP yang lama yang bunyinya, setiap orang yang melihat, menyaksikan, mengalami atau menjadi korban suatu peristiwa yang diduga tindak pidana, ia berhak untuk melaporkan peristiwa tersebut baik secara lisan ataupun secara tertulis kepada penyelidik ataupun penyidik. Melihat, mengalami, menyaksikan ataupun menjadi korban haruslah diartikan sebagai melihat sendiri, mengalami sendiri, menyaksikan sendiri ataupun menjadi korban sendiri. Tentunya kita bisa membedakan terkait dengan 108 ayat 1 KUHP yang lama ini dilihat dari sisi motifnya. Ketika terdapat motif di luar motif ekonomi ya, seperti misalnya motif politik, motif kekerasan ataupun motif asusila, itu boleh siapa saja yang melaporkan ya, sepanjang dia memenuhi kriteria pasal 185 KUHP yang lama ya sebagai saksi. Ini kita masih mengambil norma dari KUHP yang lama. Akan tetapi terkait dengan kebendaan, terkait dengan motif ekonomi, misalnya dugaan tindak pidana penipuan, dugaan tindak pidana penggelapan dan sebagainya, sedapat mungkin menurut pendapat saya adalah orang yang menjadi korban yang melaporkan peristiwa tersebut digabungkan atau dihubungkan dengan posisi daripada advokat itu sendiri adalah sebagai aparat penegak hukum di dalam KUHP yang baru. Sehingga dengan adanya korban langsung yang melaporkan, maka akan sesuai dengan azas actuari incumbit probatio maupun azas reo negate actuari incumbit probatio, kemudian juga ada asas incumbit probatio cui dicit non cui negat dan sebagainya, yang diartikan bahwa siapa yang mendalilkan atau siapa yang menggugat atau melaporkan, maka dialah yang harus membuktikan. Itu sesuai dengan dalam ketentuan hukum perdata itu kita bisa melihat di ketentuan pasal 1865 ya KUH Perdata, dan itu bisa digunakan dalil tersebut atau azas tersebut pada pelapor terkait dengan kebendaan dalam perkara pidana. Kemudian saya juga berpendapat bahwa advokat itu adalah bukan saksi yang langsung ya. Saksi yang langsung melihat, mengalami, menyaksikan, apalagi dia sebagai korban daripada suatu tindak pidana. Jadi kalau kita mengambil norma yang dalam KUHP yang lama, itu kriteria orang yang tidak melihat sendiri, tidak mengalami sendiri, tidak menyaksikan sendiri, bahkan juga dia bukan sebagai korban sendiri dalam peristiwa pidana, itu masuk kategori sebagai testimonium de auditu atau orang yang mendengar kesaksian dari orang lain atau hearsay ya biasa disebut juga. Maka kita bisa melihat penjelasan di ketentuan pasal 185 itu sendiri ya KUHP yang lama. Penjelasannya adalah saksi yang mendengar kesaksian dari orang lain atau testimonium de auditu tidak dapat diterima sebagai alat bukti keterangan saksi.
Bisa bayangkan ketika testimonium de auditu membuat laporan, maka apa yang diterima oleh penyelidik nantinya ketika menerima laporan, maka dia belumlah memenuhi kriteria minimal 2 alat bukti yang sah. Lalu ada juga putusan Mahkamah Konstitusi nomor 65 PU 8 Romawi 2010 kalau tidak salah, yang normanya bisa kita pakai juga, bahwa saksi testimonium de auditu itu bisa digunakan. Akan tetapi itu digunakan bukan dalam posisi dia sebagai saksi sebagaimana untuk pemenuhan alat bukti, akan tetapi saksi yang bisa menguatkan keberadaan saksi yang lain ataupun tersangka yang lain. Misalnya begini, saya dituduh melakukan suatu perbuatan pencurian pada hari ini, misalnya hari Rabu tanggal 19 Agustus 2026 sekitar pukul 10.00 WIB misalnya. Nah, tetapi ketika saya dituduh, ternyata ada saksi lain atau ada saksi yang menyatakan bahwa pada saat jam 10 atau sebelum jam 10 saya berada di tempat lain seperti sedang rapat dan sebagainya, maka tuduhan itulah pastinya tentunya akan bisa dipatahkan. Itu yang dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 65 PU 8 Romawi 2010. Jadi sekali lagi terima kasih atas masukan-masukan, atas komentarnya yang sangat berharga, yang banyak sekali dalil-dalil yang ya mungkin saya tidak mengetahui tapi kemudian menjadi tahu. Ya. Tapi tentunya saya juga memberikan atau membuat video tersebut tentunya ada alasan dalilnya seperti yang tadi saya kemukakan, sesuai dengan ketentuan bab 7 dan bab 8 KUHP yang baru, kemudian juga Undang-Undang 18 tahun 2003 tentang advokat, kemudian juga ketentuan pasal 365 KUHP yang baru. Maka saya tetap berpendapat bahwa sedapat mungkin advokat, karena sekarang ini posisinya adalah sebagai aparat penegak hukum, dia tidak mewakili kliennya ya selaku korban suatu tindak pidana untuk membuat ataupun menandatangani laporan polisi. Itu pendapat saya. Ya mungkin ada pendapat-pendapat yang lain, ya silakan saja. Ini kan namanya juga pendapat saya belum tentu benar dan pendapat juga rekan-rekan juga belum tentu benar. Yang penting kita berpijak kepada lex scripta, hukum tertulis sebagai alasan kita mendalilkan suatu perkara hukum. Jadi mungkin itu pendapat saya. Sekali lagi terima kasih. Dan saya tunggu bahasannya di kolom komentar. Demikian, terima kasih.